Oke, next, nomor 36. Anak laki-laki usia 3 tahun dibawa orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan belum bisa berjalan. Umur 3 tahun belum bisa berjalan, berarti dia kelainan ya. Pasien sering mengalami kejang tanpa demam terjadi sejak lahir. Pemeriksaan fisik dapatkan spastisitas pada keempat anggota gerak tubuh dan refleks moro positif. Diagnosis pasien ini adalah kita analisa anak laki-laki usia 3 tahun belum bisa berjalan itu kelainan, yaitu adanya gangguan fungsi motorik, sering kejang tanpa demam. Nah, ini berarti ada gangguannya, ada hubungannya dengan kelainan kongenital, ya kan? Refleks moro merupakan refleks primitif, sehingga kelainan yang dicurigai di sini adalah cerebral palsy, yaitu adalah gangguan kongenital berupa gangguan motorik, tonus otot maupun postur tubuh. Gejalanya sulit berjalan, makanya umur 3 tahun belum bisa berjalan, sulit berbicara, gangguan postur, failure to drive. Nah, next, laki-laki usia 32 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran sejak 2 jam yang lalu. Penurunan kesadaran 1 minggu sebelumnya, demam disertai sakit kepala mual. Ada riwayat penggunaan narkoba suntik 2 tahun yang lalu dan penurunan berat badan sejak 3 bulan terakhir. Pada pemeriksaan fisik ditemukan GCS 10, kaku kuduk positif. Nah, berarti kaku kuduk ini ada hubungannya dengan demam ya, demam berarti proses infeksi meningitis. Oke, pada pemeriksaan fisik ditemukan analisa cairan cerebrospinal jernih, jumlah sel 150, dominan limfosit berarti dia mononuklear, glukosa 40 rendah, protein meningkat, dan tinta India positif. Apakah diagnosisnya? Nah, kalau di sini kunci jawabannya adalah meningitis cryptococcus. Nah, kenapa kita analisa? Penurunan kesadaran, adanya demam disertai sakit kepala dan mual. Ini merupakan infeksi SSP, sistem saraf pusat, disertai dengan peningkatan tekanan intrakranial. Riwayat penggunaan suntik di narkoba suntik di sini itu penting. Kenapa? Karena kita bisa mikirkan di situ adanya infeksi dari HIV. Terutama ketika didapatkan penurunan berat badan sejak 3 bulan terakhir. Nah, itu udah kita curiga ke HIV. Nah, pikirkan infeksi dari oportunistik. Nah, infeksi oportunistik itu pada HIV itu ada beberapa ya. Contohnya toxoplasmosis, bisa cryptococcus. Nah, seperti yang ini, dia ada kaku kuduk, berarti dia tanda-tanda meningitis. Analisa cerebrospinal itu warna jernih. Nah, kalau misalnya bakteri pada umumnya dia tuh warna keruh, meskipun dia jumlah selnya meningkat, dominan limfosit itu mononuklear itu dia lebih ke virus, glukosa juga menurun. Nah, protein meningkat, tinta India positif. Nah, tinta India ini dia khasnya pada cryptococcus, yaitu adalah infeksi jamur. Nah, jadi meningitis cryptococcus itu oportunistik ya pada HIV. Diagnosis ditegakkan pada fungsi lumbal, glukosa menurun, protein meningkat, dan limfosit meningkat. Jadi dia seperti gabungan antara bakteri dan virus. Kalau virus itu kan cairannya itu kan jernih, kalau bakteri kan keruh. Nah, tapi virus itu proteinnya nggak meningkat. Nah, di sini meningkat. Kalau bakteri
PMN, polimorfonuklear. Kalau di sini mononuklear atau limfosit. Nah, ini dia. Jadi tata laksananya itu dikasih amphotericin B dan fluconazole oral. Ini gambaran kapsul dengan pewarnaan tinta India atau jadi diagnosanya adalah meningitis cryptococci. Oke, next nomor 38. 30 tahun perempuan lumpuh kedua tangan kaki setelah mengkonsumsi makanan kaleng. Kelumpuhan awalnya dirasakan lengan atas menjalar ke tangan kemudian ke kaki. Jadi descending ya, bukan ascending. Kalau ascending dia SGP, sindrom Guillain-Barré. Nah, ini descending. Pemeriksaan neurologis namanya tetraparese dalam batas normal, elektrolit. Jadi bukan karena itu. Apa diagnosisnya? Itu botulisme. Kenapa? Karena dia paling khas adalah kelumpuhan setelah mengkonsumsi makanan kaleng. Makanan kaleng itu dia banyak bakteri botulismenya. Clostridium botulinum, botulisme. Gangguan neurologi akut yang disebabkan oleh neurotoksin, kelumpuhan saraf yang mematikan. Nah, jadi ada 3, infant botulism dan anak-anak, foodborne botulism. Nah, akibat makanan yang tercemar, biasanya makanan kaleng. Bone botulism, akibat luka yang terinfeksi. Gejalanya mual, muntah, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dia symmetrical descending paralysis. Nah, itu khasnya simetris descending. Dia kebalikannya dari Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré itu simetris ascending. Nah, ini dia mengamankan jalan nafas karena dia bisa gagal nafas karena paralisis otot nafas. Jadi tata laksananya adalah antitoksin botulinum, heptavalen. Laki-laki 43 tahun datang ke IGD pada luka pada kaki, tertusuk paku tanpa alas kaki. Nah, pemeriksaan fisik dapatkan segitu-segitu. Vulnus punctum plantar pedis dextra disertai panah dalam luka. Pasien mendapatkan vaksin 7 tahun terakhir. Tata laksananya adalah jadi untuk tetanus pada post exposure prophylaxis, yaitu diberikan tetanus imunoglobin atau ATS, disuntikkan IM hanya pada luka kotor plus riwayat vaksin tetanus kurang dari 3 dosis. Nah, kalau tetanus toksoid atau TT disuntikkan IM pada pertama, riwayat vaksin tetanus kurang dari 3 dosis atau lebih dari 3 dosis, dengan booster terakhir itu lebih dari 10 tahun ditambah luka bersih, atau lebih dari 5 tahun ditambah luka kotor. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita pada soal, kalau kita praktekkan pada soal tertusuk paku tanpa menggunakan alas kaki, nah disertai tanah di dalam luka, berarti dia luka kotor. Vaksinasi pasien terakhir 7 tahun yang lalu, berarti dia memenuhi pemberian tetanus imunoglobulin karena luka kotor, ditambah riwayat vaksin kan tidak diketahui, kita anggap kurang dari 3 dosis. Nah, pemberian tetanus toksoid itu juga ada indikasi karena dia terakhir itu vaksin lebih dari luka kotor itu lebih dari 5 tahun yang lalu, yaitu 7 tahun ya kan. Berarti dia diberikan TT dan anti tetanus serum. Oke, next.
laki-laki usia 34 tahun, nyeri pinggul menjalar ke kaki kanan, menghilang dengan istirahat, bekerja sebagai kuli panggul di pelabuhan, pemeriksaan fisik tak temukan kelemahan. Lasek, pasien merasa nyeri dari pinggul menjalar ke paha kanan. Riwayat batuk-batuk lama sebelumnya disangkal. Nah, jadi kalau kita dapat kasus LBP seperti ini, itu dia setelah dilakukan lasek itu kan nama lainnya straight leg test, dan itu dia khas pada HNP, hernia nucleus pulposus. Nah, kenapa ada riwayat batuk-batuk lama sebelumnya disangkal? Karena HNP ini juga bisa disebabkan oleh spondilitis TB karena kerusakan pada tulang belakangnya sehingga terjadilah HNP. Nah, pada kasus ini disangkal, maka diagnosis yang tepat dia hernia nucleus pulposus. Kalau dia ada riwayat batuk-batuk lama ditemui dan juga ada gibus, berarti diagnosisnya jadi spondilitis TB. Nah, ini dia straight leg test atau lasek. Kernick test. Pemeriksaan penunjang yang tepat adalah MRI. Terapinya gabapentin, NSAID untuk nyerinya. Nah, oke, next. Perempuan 20 tahun datang ke IGD dengan keluhan dua kaki tangannya sulit digerakkan. Awalnya kaki pasien jadi lemah, kemudian sulit berdiri. 2 hari yang lalu lengan pasien pun menjadi lemas. Artinya awalnya kaki, setelah itu jadi lengan. Ada namanya ascending paralysis. Nah, ini dia khas. Pada status neurologis dapatkan motorik ekstremitas atas 4, ekstremitas bawah 2. Nah, ini dia seperti yang saya sebutkan tadi, ascending paralysis itu khas pada sindrom Guillain-Barré atau SGB. Nah, SGB ini gold standarnya itu pemeriksaan fungsi lomba ditemukan adanya disosiasi sitoalbumin. Apa artinya? Artinya adalah seperti jawaban ini, kadar protein dan jumlah sel cairan cerebrospinal tidak sejalan. Disosiasi tidak sejalan, sitoalbumin. Nah, sel dan albumin, kadar protein. Jadi hal yang mungkin ditemukan pada pemeriksaan cairan cerebrospinal adalah disosiasi sitoalbumin. Karena penyakit ini diagnosisnya adalah SGB. Nah, ini dia bisa dibaca ya. Nah, jadi yang paling khas itu adalah ascending paralysis. Terapinya adalah IVIG, itu pilihan pertama. Plasma paresis itu langsung selanjutnya, pilihan kedua. Ya, gold standarnya adalah lumbal fungsi disosiasi sitoalbumin. Oke, wanita usia 30 tahun datang dengan keluhan kesemutan di tangannya. Pemeriksaan fisik dapatkan posisi tangan wrist hand atau drop hand. Saraf apa yang terkena? Yaitu adalah radialis. Nah, jadi ada 3 jenis kelemahan atau gangguan saraf yang ada pada tangan. Pertama, nervus medianus. Nervus medianus ini bisa kena karena CTS, carpal tunnel syndrome, atau bisa ada lesi di situ. Lesi nervus medianus menyebabkan jari jempol, telunjuk, tali tengah, dan setengah dari jari manis itu nggak bisa fleksi, nggak bisa berkontraksi karena ada lesi di nervusnya. Jadi seperti yang ada pada gambar. Nah, ini dia hand of benediction atau namanya ape hand. Itu seperti yang gambar di atas ini diakibatkan oleh lesi pada nervus medianus. Kalau claw hand
Dia karena ada lesi pada nervus ulnaris. Nah, ini drop hand karena dia ada lesi pada nervus radialisnya. Nervus radialis itu dia di belakang, ya kan, di punggung tangan. Jadi karena ada lesi nggak bisa ke ekstensi punggung tangannya, jadinya drop seperti itu.